Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte membuat pernyataan yang mengejutkan dunia. Ia mengklaim bahwa NATO adalah aliansi paling kuat dalam sejarah umat manusia, bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Romawi dan kekuatan militer Napoleon. Pernyataan ini langsung menuai reaksi keras dan kecaman dari berbagai pihak, mulai dari sejarawan hingga jurnalis. Lantas, apa sebenarnya maksud dari klaim ini dan mengapa banyak yang mencemoohnya? Dalam konferensi pers jelang pertemuan Menteri Pertahanan NATO di Brasil pada 4 Juni 2025, Mark Rutte berkata, NATO adalah aliansi pertahanan paling kuat dalam sejarah dunia, bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Romawi dan lebih kuat dari Kekaisaran Napoleon. Tak hanya itu, ia menyerukan peningkatan belanja militer bagi negara anggota agar NATO bisa menjadi lebih kuat, lebih adil, dan lebih mematikan. Rutte juga mengklaim bahwa Rusia dapat menyerang NATO dalam beberapa tahun ke depan, dan bahwa blok itu belum siap menghadapinya. Rutte menekankan bahwa aliansi pertahanan seperti NATO harus terus dipelihara dan diinvestasikan, termasuk dengan mendorong negara anggota untuk melampaui ambang batas pengeluaran militer 2% dari PDB. Ia menyebut akan membawa rencana investasi pertahanan pada KTT NATO berikutnya di Den Haag. Tujuan akhirnya meningkatkan kesiapan dan daya serang NATO, yang secara implisit bisa dimaknai sebagai langkah persiapan perang. Moskow tentu saja membantah tudingan sebagai ancaman. Mereka menyebut klaim NATO itu sebagai omong kosong dan menuduh Barat sengaja menakut-nakuti demi melegitimasi perlombaan senjata. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bahkan menuduh Barat ingin mengulangi sejarah, mencoba menimbulkan kekalahan strategis terhadap Rusia seperti di masa Napoleon dan Hitler. Rusia memperingatkan bahwa persenjataan ulang NATO bisa memicu konflik yang lebih luas di Eropa. Pernyataan Rutte justru mendapat kritikan pedas dari berbagai kalangan. Michael William LeBron Lionel menyebut retorika Rutte menyerupai Berlin tahun 1939. John Laughlin, sejarawan Inggris, menertawakan perbandingan NATO dengan Romawi dan Napoleon. Mereka bukan aliansi, mereka adalah negara. Apakah NATO sekarang menjadi kekaisaran? Jurnalis India Chai Bose menyebut Rutte terdengar seperti Paman Adolf. Jurnalis Inggris Afshin Rattansi bahkan menyebut NATO bukan lagi pertahanan tapi ancaman. Setelah menghancurkan Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan lainnya. Awalnya, NATO dibentuk sebagai aliansi pertahanan untuk melindungi Eropa dari ancaman Uni Soviet. Tapi sejak Perang Dingin berakhir, peran NATO berkembang, bahkan berubah menjadi kekuatan intervensi militer global. Kini, dengan retorika lebih kuat dari Kekaisaran Romawi dan dorongan jadi lebih mematikan, muncul pertanyaan besar. Apakah NATO masih aliansi defensif, ataukah ia kini berubah menjadi kekaisaran militer modern? Apakah pernyataan Mark Rutte hanya sekadar retorika politik, ataukah ini cerminan ambisi nyata untuk menjadikan NATO sebagai kekuatan dominan tunggal di dunia, bahkan dengan konsekuensi konflik global? Perbandingan dengan Romawi dan Napoleon tidak hanya memicu nostalgia sejarah, tapi juga mengingatkan kita akan jatuhnya kekaisaran-kekaisaran besar karena arogansi dan ekspansi berlebihan.